100 tahun lebih yang lalu, penginjil pertama dari Belanda itu datang. Kuburannya pun sempat digali oleh para perusuh. Dipikir ada emasnya, ada apanya. Jahat sekali orang-orang itu. Nah, ternyata penginjil ini meninggalkan sekian puluh pohon mangga di kampung itu. Dan saya diajak keliling oleh tokoh-tokoh desa. Ini pohon mangga yang ditanam dulu. Masih hidup. Kelihatan sangat tua. Dijaga baik oleh mereka. Nah, waktu penginjil ini menanam pohon ini, biji ini, dia berkata, seperti ini firman yang saya tanamkan di pulau ini. Akan terus berbuah dan akan terus beranak pinak. Dari pohon mangga itu, seluruh pulau Halmahera punya bibit mangga dari pohon yang sama dibawa oleh misionaris ini. 100 tahun lebih yang lalu. Dan bisa menyebar ke pulau-pulau lain di daerah Halmahera itu. Nah, kalau anak-anak kita diajarkan untuk menyayangi kehidupan sejak kecil dengan cara seperti itu, mereka akan ngerti, jangan dibunuh serangga-serangga itu. Lalu kita pakai logika anak-anak. Jangan kamu bunuh. Kita nggak tahu dia itu anak atau mama. Kalau dia serangga anak yang kamu bunuh, dia mati, mamanya nangis. Ayo sekarang kalau kamu ada apa-apa, diculik orang, mama kan bingung juga. Anak itu nggak ngerti. Kalau dia serangga itu mama, kamu bunuh, anaknya nangis nanti cari mamanya nggak pulang hari ini. Nah, jadi ajari anak-anak itu hanya untuk mengusir serangga itu. Jangan injak ya. Jangan begitu. Nah, itu doktrin yang salah di benak kita selama ini. Mengerti hukum ini, saudara? Nah, karena itu ketika orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh elit memberi nama Mamon kepada uang, maka semua orang Yahudi itu nggak suka uang. Karena apa? Wih, Mamon ini menakutkan sekali. Sudah Mamon nggak jujur lagi. Wah, tambah jelek capnya uang pada zaman mereka itu. Mamon yang tidak jujur. Nah, mari kita lihat. Kalau ukuran kita, uang itu adalah segala-galanya. Padahal Tuhan Yesus berkata di ayat yang 11 ini. Lukas 16 ayat 11. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Coba perhatikan kata-kata ini. Bukankah dunia ini berkata uang itu harta sesungguhnya? Betul enggak? Seharusnya kan begitu. Uang itu harta sesungguhnya. Tapi justru Papa kita enggak. Bukan. Uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Ada lagi. Apa itu? Nah, ini rahasianya. Sebelum masing-masing kita mendapatkan, memiliki harta yang sesungguhnya, maka ujiannya harus dengan uang lebih dulu. Saya nyelidiki terus. Kenapa sih Tuhan? Waktu itu orang berkata uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Kenapa? Dengan ringkas Roh Kudus menjawab, satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu itu uang. Maka itu uang itu nggak pernah jujur. Betul nggak? Karena banyak palsunya itu. Tradisi zaman dulu di Tiongkok, seorang mertua untuk menguji menantunya ini dengan uang itu bagaimana, mantu perempuan biasanya yang diuji, maka kalau mau nyuci pakaian suaminya, si mertua ini masukkan uang ke salah satu saku, entah baju atau celana suaminya. Nah, nanti kalau sudah selesai nyuci, sudah kering, mertua kan lihat ini uang diambil atau dibalikin. Nah, itu cara ujiannya. Jadi dari zaman dulu, semua kita juga sampai sekarang, saudara, paling gampang untuk melihat integritas seseorang, pakai uang dulu. Kalau orang itu kita serai uang, dia jujur atau tidak, maka kita akan mempercaya orang itu selanjutnya. Betul? Nah, kepercayaan orang pada kita itu nantinya nggak berupa uang saja, nggak berupa uang. Dari banyak orang sukses yang kita temui di dunia sekarang, termasuk kemarin saya ketemu seorang pengusaha ini. Karena saya tahu keluarganya, sampai hari ini pun keluarga itu keluarga yang pas-pasan. Dari orang tuanya, kok bisa anak yang sukses seperti itu? Saya tanya. Dia cuma berkata begini, modalnya cuma kepercayaan. Saya pernah kerja di perusahaan itu 5 tahun. Rata-rata dia bilang, saya tidak pernah kerja di satu tempat kurang dari 5 tahun. Dan selama saya kerja, saya bukan yang minta keluar. Tetapi justru perusahaan itu yang mendorong saya untuk keluar, karena dia tahu bahwa saya nggak bisa maju lagi di sini. Saya kagum ketemu orang seperti itu. Dengar, dia nggak pernah minta keluar, apalagi dikeluarkan. Tapi para pemilik perusahaan itu yang melihat, kamu nggak bisa maju lagi di sini. Nah, setelah sekian kali dia kerja sejak dia lulus, dia nggak punya gelar apa-apa, cuma SMA. Maka suatu hari
Dia pikir untuk kerja sendiri. Nah, dia nggak punya modal. Dan saya kagum perusahaan begitu besar tanpa hutang sedikit pun sampai hari ini. Waktu dia cerita itu modalnya cuma dipercaya orang. Jadi orang cuma percaya saya untuk ngelola ini, saya jalankan dengan baik. Nah, soal kedua, kejujuran dan tanggung jawab kita akan dinilai oleh uang. Maka itu yang pernah gagal dengan uang, minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Dan jangan ada gagal yang kedua. Orang akan sulit percaya. Sederhana bukan soal ini? Nomor 3, ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Nah, dari 3 soal ini, soal ketiga ini saya paling kagum. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan, bagaimana saudara? Ia akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Kalau soal kedua tentang sebuah nilai harta yang sesungguhnya ternyata bukan uang, tapi sesuatu masing-masing kita, tergantung apa yang kita perlukan. Sekarang yang soal ujian ketiga, kita ini tidak akan dipercaya Tuhan harta yang jadi bagian kita sebelum kita belajar setia mengelola hartanya orang lain. Mari kita kembali kepada hidup sehari-hari, perkara-perkara kecil. Siapa yang masih sering berkata gini? Saya temukan begitu banyak orang berkata gini. Misalnya saudara pakai sebuah barang, terus diingatkan, hei hati-hati. Kalau saudara dengar orang menjawab, nggak ikut punya saja kok pusing. Sering dengar orang berkata seperti itu. Nah, orang ini calon miskin sampai mati dia. Pasti akan miskin sampai mati dia. Dengar baik-baik. Yang suka mengatakan kata-kata, orang punya saja kok. Sering ketemu orang seperti itu? Cepat jawab, sering atau tidak? Sering, mungkin diri kita sendiri. Ayo kita bertobat. Bahaya. Justru Tuhan tidak akan mempercayakan harta yang jadi hak kita, bukan milik ya, hak kita. Kalau kita tidak diajar dulu setia kepada harta orang lain.